Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan ditantang Yang Hao untuk bertanding di arena karena Yang Hao tuh pengen tahu tentang kemampuan Xiaoyan. Tentu aja banyak sekali orang-orang di sana begitu penasaran banget dengan kemampuan Xiaoyan nih guys. Mengingat kebangkitan Yao Lo tuh bikin heboh dataran tengah. Di sini Xiaoyan yang paling males meladeni orang seperti Yang Hao ini, tetap aja Xiaoyan akan meladeni Yang Hao saat itu. Sekaligus mau ngasih tahu kepada semuanya jika Xiaoyan bukanlah orang yang mudah disinggung seperti ini. Yang Hao, 为了逼萧炎比试，竟然大庭广众。据说他老师是药尊者，萧炎，单会冠军萧炎也来。久闻萧炎先生大名。 Yang Hao yang saat itu nyerang Xiaoyan lebih dulu, tentu saja Xiaoyan tuh hanya pakai teknik langkah petir doang, yang tentunya udah bikin Yang Hao kewalahan. Melihat kecepatan Xiaoyan benar-benar jauh lebih cepat dari dugaannya, Yang Hao pun mulai menggunakan serangan dengan skala yang lebih luas lagi. Namun Xiaoyan lagi dan lagi hanya pakai kekuatan jiwa doang, udah bikin Yang Hao ketar-ketir. Sampai pada akhirnya Yang Hao pun kesal dan menggunakan teknik cakar kutukan langit. Xiaoyan yang menangkis semua serangan Yang Hao dengan begitu mudahnya, bahkan tendangan Yang Hao sekalipun sempat diremehkan oleh Xiaoyan nih guys. Kalau tendangannya itu sangatlah amat lemah sekali. Di momen ini Yang Hao yang mau make segel kaisar dari klan Gu, Xiaoyan yang tahu kelemahannya pun langsung menggagalkannya. Walau pada akhirnya sih Xiaoyan membiarkan Yang Hao untuk membuat segel kaisar itu supaya dia puas. 地狱拳吗？本主你还真是小看你了，那就是。Xiaoyan yang kebetulan banget pengen nguji coba teknik barunya di sana, mumpung Yang Hao pakai segel kaisar. Di momen ini Xiaoyan pun mengendalikan magma di bawah tanah sana supaya meledak ke bagian atas arena sana. Tentu saja ledakan magma yang dahsyat itu pun menghancurkan segel kaisar milik Yang Hao dan bikin geger semua orang yang menonton pertandingan itu. Mengingat Yang Hao yang merupakan salah satu komandan pasukan hitam sekalipun ternyata tak mampu melukai Xiaoyan sedikit pun. Ling Chuan yang dibikin kaget kalau Xiaoyan jauh lebih kuat dari dugaannya. Hal itu pun bikin para tamu undangan yang ada di sana pun cukup salut dengan Xiaoyan. Salah satunya adalah Huo Xuan dan Huo Zi yang berasal dari klan Yan alias salah satu 8 klan kuno. Setelah itu kakak senior Yang Hao yang bernama Lin Xiu pun maju sambil berkata nih kalau dia pengen nantang Xiaoyan untuk duel. Kata Xiaoyan sih mending dia suren aja kalau cuma mau maju sendiri doang. 混账东，古族的脸都被你丢尽了。但有异火加持，灵魂之力，这萧炎虽只是武者，连杨浩都输给了他。 Beberapa saat kemudian datanglah tetua Gushun selaku tetua klan Gu yang saat itu nyuruh Lin Xiu untuk berhenti. Dimana tindakannya kala itu tuh udah mencoreng nama baik klan Gu aja. Karena dia udah bikin rusuh tamu undangan para petinggi. Di sini Lin Xiu dan Yang Hao pun pergi penuh dengan amarah, sedangkan tetua Gushun meminta maaf kepada Xiaoyan kalau mereka udah keterlaluan. Setelah itu tetua Gushun mengumumkan kalau beberapa hari lagi portal menuju alam Gu akan segera terbuka. 你们竟在大庭广众之下刁难，古训长老，
诸位，苦切相还望见谅。 Malam harinya, Xiaoyan yang mau OTW ke penginapan bersama dengan teman-temannya, dia pun diikuti oleh sosok pemuda bernama Hunya yang berasal dari klan Hun. Lebih tepatnya sih, klan Hu adalah klan jiwa alias klan utama para aula jiwa yang selama ini memburu Xiaoyan tanpa henti-hentinya. Kala itu Hunya hanya ngasih tahu Xiaoyan aja nih, kalau Xiao Xuan alias leluhur klan Xiao dulu tuh dihabisi oleh leluhur klan Hun. Kata Xiaoyan, dia akan membalas perbuatan klan Hun karena tindakan mereka udah bikin klan Xiao menderita. Setelah itu, Hunya pun pergi ninggalin Xiaoyan sambil berkata kalau dirinya udah nggak sabar banget pengen bertarung dengan Xiaoyan jika mereka nanti dipertemukan di medan perang. 曾经强盛一时的萧族落你们是魂族，你的感知果然很敏锐。 阁下何必藏头露尾？ Esok harinya, Xiaoyan yang OTW ke alam Gu bersama dengan semua tamu undangan. Saat itu si Huo Xuan pun menyapa Xiaoyan nih guys, sebagai sesama kultivator dari 8 klan kuno. Dari sini Xiaoyan pun dapat informasi penting nih, kalau di alam Gu nanti tuh ada makam langit yang merupakan makam para leluhur mereka dahulu. Dan selama periode tertentu, sebagian kekuatan leluhur mereka bisa diserap untuk memperkuat kultivasi. Dan tentu saja di sana ada makam leluhur Xiao Xuan alias leluhur klan Xiao. 提升自身的实力，印记化作他们生前的模样，便是从远古留存至今的强者天幕，怪我叔养枭兄单会冠军大名，在下火炫。 Xiaoyan yang berterima kasih kepada Huo Xuan kalau informasi yang dia berikan barusan tuh benar-benar sangat bermanfaat sekali. Setelah itu, Xiaoyan pun dapat tatapan kurang mengenakan dari pemuda bernama Yao Xingji yang berasal dari klan Yao. Dari informasinya sih, dia adalah alkemis tingkat 8 menengah dan punya julukan putra obat. Sepertinya sih dia berasal dari klan yang sama dengan Yao Lao. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun dihampiri oleh Lin Xiu yang sambil berkata kalau komandan utama mereka mau ngobrol dengan Xiaoyan. 此人名为耀星吉，萧炎兄弟也是8族之一。怎么想在这？刚来就和远古族群勾，其实力恐怕与你不相上下。 Xiaoyan yang pergi menemui Guzhen alias komandan besar pasukan hitam klan Gu. Di sini sih Guzhen meminta maaf kepada Xiaoyan supaya dia bisa memaklumi sifat arogan para anak buahnya kemarin, karena mereka rata-rata pada sombong dengan garis darah Dou di klan Gu. Padahal tuh garis darah Dou di mereka terbilang sangatlah tipis. Setelah itu Xiaoyan pun diminta untuk jangan main-main dengan Xun Er karena dia punya garis darah Dou di murni yang merupakan kebanggaan klan Gu. 不愧是大统领，跟林朽阳闻名不如见面。萧炎兄弟，他们体内拥有稀薄的斗帝血脉，担心外来宾客留在古街，就该挫挫他们的傲气。萧炎兄弟说笑了。 Xiaoyan yang bertanya kepada Guzhen kira-kira ranah apakah yang mampu membuat para tetua klan Gu mengesampingkan garis darah Dodi itu supaya Xiaoyan pantas di samping Xun Er. Di momen ini ketika Guzhen berkata kalau setidaknya Xiaoyan harus di ranah Dosheng, tentu saja Xiaoyan akan segera menerobos ranah Dosheng dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kalau perlu, Xiaoyan juga akan menembus ranah Dodi jika itu diperlukan untuk menjemput Xun Er. 才能让古族无视斗帝血脉，需要达到什么层次？即便是他们都没有信心，我古族年轻一辈中天赋，我会达到斗圣的。斗圣。 Xiaoyan yang udah puas berbicara dengan Guzhen, dia pun balik ke tempat teman-temannya berada tanpa ada konflik apapun. Di sini Xiaoyan makin gak sabar banget nih ketemu Xun Er, karena sebentar lagi mereka semua akan tiba di alam Gu. Setelah itu semuanya pun sampai di alam Gu dan terlihat Xun Er udah nungguin Xiaoyan di dekat portal masuk bersama dengan tetua klan Gu, di mana mata Xiaoyan terlihat begitu gembira karena Ayang Beb menyambut kedatangannya.
进入古界后，切勿打扰。快要到古圣山脉，他没有为难你吗？不济，果然如外界所言。 Shun-Er yang udah gak sabar banget pengen bertemu dengan Xiaoyan, dia pun langsung OTW ke kapal terbang Xiaoyan berada. Di momen ini Xiaoyan pun benar-benar merasa puas banget nih guys, kalau akhirnya dia bisa pergi menemui Shun-Er secara resmi setelah mereka terakhir pisah di dataran tengah dulu. Kala itu mereka berdua flashback masa lalu mereka, kalau dulu tuh bener-bener momen yang paling indah bagi mereka berdua. Xiaoyan yang melangkah maju mendekati Shun-Er, begitu juga dengan Shun-Er pula mulai mendekat secara perlahan-lahan. Dari sorot mata mereka berdua tuh benar-benar terlihat kalau keduanya saling rindu, tapi masih jaim-jaim gitu karena banyak orang di sana. Melihat Shun-Er begitu gembira banget melihat Xiaoyan, para tetua yang mendampingi Shun-Er pun menyambut para tamu. Sedangkan Shun-Er hanya menyambut kedatangan Xiaoyan dan teman-temannya doang. Shun-Er yang saat itu meminta Xiaoyan dan teman-temannya untuk pergi bersama dengan dirinya. Dua tetua penjaga Shun-Er pun hanya bisa membiarkannya pergi sesuka hati. Dalam perjalanan tersebut, Shun-Er masih curi-curi pandang nih guys melihat Xiaoyan, karena baru pertama kali ini Xiaoyan datang ke alam Gu. Setelah itu, Xiaoyan pun diserang oleh salah satu tetua klan Gu yang identitasnya masih dirahasiakan oleh pihak studio filmnya. 二位长老，我们先行一步。请大家萧炎哥哥， 稍安勿躁。 Shun-Er yang nyuruh tetua klan Gu misterius itu untuk jangan mengganggu Xiaoyan karena dia adalah tamu secara resmi. Tentu aja tindakan seperti ini tuh bakal mencoreng nama baik klan Gu, seperti klan tak tahu adab dan sopan santun aja. Melihat Shun-Er marah, tetua klan Gu misterius itu pun meminta maaf kalau ini hanya keisengan semata untuk menguji Xiaoyan. Setelah semua udah beres, Shun-Er pun ngajak Xiaoyan dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan. 小姐言重了，是想让别人以为我古族都是几位长老，你们可还知礼数？没事。各位长老，今日是我古族营。 想试探一番而已。 Setelah Shun-Er pergi dari sana, sosok yang menyerang Xiaoyan barusan pun mulai diperlihatkan nih, tapi wajahnya masih disensor. Sepertinya sih dia suka kepada Shun-Er, tapi Shun-Er sendiri memilih Xiaoyan yang merupakan asalnya dari klan lain. Di sisi lain, Xiaoyan yang pada akhirnya sampai di suatu rumah bambu, dia pun dihampiri oleh Ling Ying, di mana Xiaoyan langsung auto ngasih salam hormat kepada beliau, karena jasa-jasanya beliau tuh begitu berharga bagi Xiaoyan di masa lampau. 看来薰儿小姐，林老，好久不见。 Ling Ying yang saat itu cukup kaget dengan peningkatan ranah Xiaoyan tuh benar-benar pesat, karena terakhir mereka bertemu dulu tuh saat Xiaoyan pergi ke sekte Mystic Cloud. Dari sini Shun-Er pun meminta Xiaoyan untuk berhati-hati, karena dalam upacara kedewasaan nanti tuh para murid klan Gu bisa menantang siapapun untuk duel termasuk dengan Xiaoyan. Dimana Xiaoyan sendiri udah siap juga kalau ada yang mau nyari gara-gara dan ngajak Baiwan. 是老夫多言了，为了增加在家族中的话语权，才数年未见，萧炎小，什么才是真正的小族？放心，人家成人里的族人可以任意挑选他。萧炎哥哥， Waduh, episode minggu depan nanti bakal seru nih kayaknya.
Karena kata Gujen tadi tuh, pemuda klan Gu rata-rata kuat banget karena punya garis darah Dodi. Untuk lanjutannya sabar-sabar ya guys, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.